Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kali ini aku mau membuat sarang burung ya teman-teman. Sarang burung itu bahan pokoknya adalah dari tahu. Simak bagaimana cara membuatnya ya teman-teman. Caraku membuat sarang burung. Oke. Yuk kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama tentunya kita siapkan adalah tahu putih ya. Kemudian ada telur puyuh. Telur puyuhnya nanti kita rebus dan kita kupas. Kemudian untuk sayurannya yang paling mudah kita dapat ya, wortel dan kubis. Lupa juga ada mie padamu atau bihun jagung ya teman-teman. Bihun jagung ini kalau direbus jadinya banyak sekali, dia mekar ya. Nah, pertama kita rebus dulu telurnya ya, kita cuci dulu, kemudian kita rebus, setelah itu kita kupas, kita sisihkan dulu. Dan jangan lupa untuk mencuci tahunya ya. Setelah kita cuci tahunya kita tiriskan. Lalu kita rebus mie padamu ya. Mie padamu. Mie bihun, mie jagung. Kita rebus ya. Sambil menunggu kita kupas dulu wortelnya. Wortelnya cantik-cantik ya, karena warnanya bagus, jadi bapak yang beli dasarnya. Ini sekilo ini harganya 12.000. Nah, kupas semuanya sampai selesai. Setelah itu kita iris menyerupai korek api ya, kecil atau kita saut. Nah, seperti ini ya, kita parut dengan menggunakan parut saut, jadi dia agak besar-besar. Terus caranya ditekan ya teman-teman. Nah, seperti ini, dia enggak terlalu lembut, dia masih membentuk kotak ya teman-teman. Caranya tekan dengan sedikit kekuatan ya. Kalau nggak punya tenaga itu nanti jadinya lembut halus, karena ini membutuhkan yang hampir seperti korek api, makanya agak ditekan, butuh tenaga ekstra sedikit. Lakukan sampai selesai, kemudian cuci bersih dan tiriskan. Nah, airnya sudah mendidih, hampir mendidih ya ini. Masukkan minyak dan setelah masuk semua bisa dimatikan apinya ya. Nanti dia akan mengembang dan akan empuk dengan sendirinya ya. Matikan. Setelah itu nanti kalau sudah mengembang, minyak bisa kita siram dengan air dingin dan kita tiriskan. Diamkan beberapa menit ya teman-teman.
Telurnya juga sudah siap untuk diangkat ya teman-teman. Lalu minyak kita siram air dingin dan kita tiriskan ya. Kemudian kita lanjut ke sayurannya. Kita iris sayurannya kecil-kecil seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman. Iris-iris, lakukan sampai selesai, dan setelah itu cuci bersih, kemudian ditiriskan. Nah seperti ini ya mengirisnya. Lalu kita siapkan bumbunya, cukup bawang putih dan bawang merah. Bawang putihnya kita iris, kita bikin gorengan, kita goreng dulu untuk campuran nanti, dan bawang putihnya kita geprek. Lalu panaskan minyak untuk menumis bawang putihnya. Tapi sebelum menumis bawang putih kita goreng dulu bawang merahnya ya. Goreng sampai menguning ya teman-teman. Setelah berwarna kecoklatan, segera angkat ya teman-teman untuk menghindari gosong. Lalu kita gunakan minyaknya untuk menumis bawang putihnya. Cantik ya seperti ini. Nah kemudian kita tumis bawang putihnya sampai harum ya teman-teman. Saya tadi cukup saya geprek, nggak sampai halus, jadi masih agak kasar seperti itu. Nah, nggak apa-apa ya. Kalau sudah harum, kemudian masukkan wortelnya ya. Tumis sampai layu ya wortelnya ya teman-teman. Setelah layu, kemudian kita masukkan kolnya atau kubisnya ya. Masukkan kubisnya, ini nggak perlu pakai air ya teman-teman, nanti dia akan mengeluarkan air sendiri. Dia akan, kubis dan wortel itu akan berair ya kalau ditumis seperti ini, jadi nggak perlu menggunakan air. Nah dari baunya sangat harum sekali, bawang putihnya tercampur dengan kubisnya ya, aromanya enak sekali ya teman-teman. Tumis sampai setengah layu saja untuk kubisnya ya, seperti ini ya. Ini sudah cukup. Kemudian masukkan bumbu-bumbunya ya. Setengah matang ya. Ini wortelnya juga belum empuk. Lalu kita masukkan bumbunya. Pertama masukkan gula putih biar agak manis-manis seperti itu. Juga kaldu bubuk saya menggunakan masaku rasa ayam. Kemudian garam saya kasih 1 sendok ya, ini karena banyak. Apabila nanti kurang asin bisa ditambah. Lalu kita aduk-aduk. Sangat
harum sekali baunya. Kemudian 1 sendok lada bubuk ya, ini sangat penting sekali. Kalau nggak ada ladanya rasanya juga hambar, nggak enak ya, karena saya tidak menggunakan cabai. Aduk-aduk sampai rata, dan setelah dirasa cukup, jangan lupa untuk dicicipi dan matikan api ya teman-teman, biarkan dingin. Tampak enak sekali ya. Warnanya pun cantik. Lalu kita siapkan tahunya yang sudah kita tiriskan tadi, kemudian kita hancurkan. Kita gunakan ini penghancur seperti ini, atau bisa langsung diremas memakai tangan ya teman-teman. Gak apa-apa, yang penting tangannya bersih. Cuci bersih tangan dulu, lalu kita remas-remas. Kemudian masukkan 6 butir telur, kita aduk menjadi satu. Telur ini fungsinya untuk perekat ya teman-teman. Ketika dikukus nanti dia akan menyatu, dan kalau digoreng dia tidak gembyar. Aduk sampai rata. Setelah halus, kemudian kita masukkan bahan yang lainnya ya. Masukkan mie bihun jagungnya ya, atau mie padamu. Nah, setelah masuk, ini kita harus menggunakan tangan ya. Kalau dengan alat tadi nggak bisa, nanti akan nyerimpeti. Karena dengan tangan ini kita juga dengan meremas-remas ya. Kita remas-remas sehingga minyak itu bisa bercampur rata dengan tahunya. Minyak pun bisa patah ya. Nah, menjadi lembut seperti ini sampai rata ya teman-teman. Nah, ini sudah menyatu dengan tahu ya minyak. Kemudian masukkan sayurannya tadi. Kita masukkan semuanya. Ini agak hangat ya, belum begitu dingin. Jadi kita ulet dulu dengan spatulanya biar tangan kita nggak kepanasan, baru kita gunakan tangan ya. Ini tangannya sudah bersih ya teman-teman, tadi sudah cuci bersih, gak usah khawatir, insya Allah bersih. Kalau teman-teman mau menggunakan plastik silakan. Setelah semua tercampur rata, jangan lupa untuk dicicip dan masukkan bawang gorengnya ya. Lalu ke proses berikutnya ya teman-teman, yaitu mencetak. Dan jangan lupa cetakannya ini dioles dengan minyak sayur. Nah, masukkan adonan yang kita bikin tadi, adonan tahunya, lalu agak sedikit ditekan-tekan ya teman-teman, agar padat, biar ketika nanti dikukus dia mudah untuk dilepaskan setelah matangnya. Nah, masukkan telur seperti ini, lalu rapikan, tekan-tekan pinggiran telurnya biar menyatu dengan tahunya, bisa menempel. Nah, cantik kan?
seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Kita coba lagi satu. Masukkan, tekan-tekan, kemudian dirapikan, kemudian di bolong tengahnya masukkan telurnya sambil ditekan-tekan, diplanet-planet ya harus sabar memang ya teman-teman. Lakukan sampai habis seperti caraku tadi ya teman-teman. Lalu setelah semua selesai baru kita kukus kurang lebih minimal 30 menit dalam keadaan api besar ya. Nah seperti ini sudah mateng. Cirinya kalau kita sentuh itu menul-menul ya teman-teman. Kalau masih ambles tangan kita masuk gitu berarti belum matang, belum sempurna matangnya ya. Minimal kalau kalau mengukus itu 30 menit atau lebih bagus, karena kalau tidak matang sempurna nanti sangat berpengaruh ketika gorengnya itu bisa ambiar ya teman-teman. Lalu dinginkan sampai dingin sekali. Nah kemudian kita balik, ini proses pendinginan, kita dinginkan sampai 100% dingin kalau bisa ya. Kalau masih hangat-hangat digoreng nanti hasilnya nggak bagus dan bisa ambiar. Kemudian kita goreng menggunakan telur ya, putih telur. Kita kocok sampai berbuih atau sedikit mengembang, atau perintil-perintilnya itu sampai hilang ya teman-teman. Tambahkan sedikit bubuk kaldu ya teman-teman. Lalu gaulkan sarang burungnya ke dalam kocokan telur ini, dibalik seperti ini ya. Ini hanya contoh saja, nanti kalau yang banyak saya menggunakan wadah yang besar ya. Kemudian siapkan penggorengan dengan minyak, lalu panaskan sampai panas. Menggorengnya harus dengan api besar ya teman-teman, harus keadaan panas baru kita masukkan, karena kalau posisi dingin itu akan menyerap minyak ya. Nah lakukan seperti ini. Ini menggoreng ini harus ekstra sabar ya karena agak lama. Setelah sarang burungnya masuk langsung dibalik ya teman-teman, untuk menghindari agar tidak lengket ya. Kita balik satu persatu ya, satu-satu kita balik. Ini harus hati-hati sekali, karena apa? Kalau kita terlalu ngegas gorengnya bisa-bisa nih cuil ya, kena pucuk spatulanya. Goreng sampai warna coklat kekuningan ya, brown color. Nah kalau sudah seperti ini sudah matang ya teman-teman, bisa langsung diangkat ya. Setelah semuanya selesai digoreng, kemudian kita dinginkan sampai betul-betul dingin. Baru proses selanjutnya yaitu kita bungkus, kita lapisi dengan kertas. Nah kelihatan cantik ya, telurnya nongol di atas, dan jangan lupa untuk diberi cabai hijau untuk lalapannya. Kita bungkus biar tambah kelihatan cantik seperti ini ya teman-teman. Nah oke, seperti itu tadi caraku membuat sarang burung. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang belum pernah membuatnya.
Silakan coba dan lihat videonya sampai habis. Sekiranya bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman kalian semuanya. Dan saya akhiri dengan ucapan, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk bersyukur, syukuri apa yang ada, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.